Ketika Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan diskusi hasil kelompok kami mengenai tugas besar cloud computing. Yang beranggotakan saya Muhammad Azril sendiri dan teman saya Afif Ramadan, yang satu lagi Dimas Rafli. Ayo. Kami di sini akan mempresentasikan hasil yang kami buat. Oke, baik. Di sini pertama-tama kita harus membuka website Azure di https://portal.azure.com. Kemudian login ke akun Azure. Nah, ini kita ini dulu ya, akun. Masuk dulu. Bentar lagi dikirimin kodenya. Bentar, kodenya kita lagi cek dulu, guys. Nah, setelah masuk kayak seperti ini, pada bagian Azure Service di situ terdapat banyak service yang disediakan oleh Azure. Tapi kita di sini hanya memilih yang virtual machine, atau kita bisa mencarinya di atas dengan keyword virtual machine. Nah, setelah dibuka, kita akan masuk pencet ininya. Lalu kita akan create, lalu pilih yang Azure Virtual Machine. Nah, pertama-tama kita masuk ke halaman Basics. Lalu kita akan memilih subscription yang telah tersedia. Lalu kita akan meng-create new dan diberi nama payroll 1. Oke, jika sudah, lalu kita akan beri nama kolom virtual machine name dengan nama VMweb 001. Nah, lalu kita mengisi regionnya tempat lokasi fisik di mana kita ingin membuat virtual machine kita. Di sini kita memilih East Asia. Lalu pada availability options, kita memilih no infrastructure redundancy required, yang artinya Azure tidak akan menyediakan replika otomatis atau mekanisme ketersediaan tinggi untuk mesin virtual tersebut, dan virtual machine akan ditempatkan di dalam satu availability zone. Selanjutnya, pada security type, kita akan memilih trusted virtual machines, yakni fitur yang memberikan perlindungan lapisan tambahan untuk memverifikasi dan melindungi integritas boot proses pada virtual machine. Lalu pada image, kita akan memilih Windows Server 2022 Data Center Azure Edition dari list yang ada. Selanjutnya, untuk VM arsitekturnya hanya tersedia saja yakni yang x64. Lalu, pilih size yang disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi pada kali ini kami hanya memakai yang default saja, tidak perlu diubah-ubah. Kemudian pada username kita akan mengetikkan root admin. Nah, lalu lanjut passwordnya adalah root admin 123 dengan R-nya besar. Nah, lalu bagian selanjutnya inbound ports kita akan memilih allow selected port. Lalu pada select inbound port kita akan memilih semuanya. Oke, lanjut.
Lalu pada halaman DIX, pilih jenis OS DIX yang diinginkan. Pada kali ini kita akan memilih standar HDD saja karena kita tidak perlu performa yang lebih, apalagi harganya jauh lebih murah ketimbang SSD. Kemudian, centang pilihan Delete with VM. Hal ini dimasukkan agar kita ketika menghapus virtual mesin, nanti di sistem OS yang terhubung ke virtual mesin akan dihapus secara otomatis. Terakhir pada key management, kita akan memilih platform manajemen key saja, yang dimana Azure akan secara otomatis mengelola siklus hidup kunci enkripsi untuk kita. Karena kita tidak perlu disk tambahan untuk virtual machine kita bisa langsung next ke bagian selanjutnya, yaitu networking. Di halaman networking, ada virtual network yang dapat memungkinkan kita untuk dapat membuat dan mengelola jaringan pribadi virtual di lingkungan cloud Azure. Kemudian ada subnet default dengan alamat 10.000.0/24. Subnet ini berfungsi untuk memisahkan dan mengelompokkan resource secara logis dan mengontrol aliran lalu lintas. Lalu ada public IP yang dapat diakses secara publik dan digunakan untuk menghubungkan sumber daya jaringan ke internet. Lanjut ada NIC Network Security Group yang merujuk pada kelompok keamanan jaringan yang terkait dengan antarmuka jaringan. Ini berguna untuk mengatur dan mengendalikan lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar dari NIC atau sumber daya yang terhubung ke NIC. Pada NIC kita pilih yang basic saja. Kemudian pada public inbound port dan select inbound port kita biarkan saja dan sudah dijelaskan juga di awal. Terakhir pada load balancing kita tidak akan memakainya karena kita tidak perlu untuk mendistribusikan lalu lintas jaringan secara merata ke beberapa sumber daya jaringan yang identik atau sejenis. Lalu klik tombol next untuk ke bagian manajemen. Di halaman manajemen, kita terdapat fitur seperti Microsoft Defender for Cloud, Identifier, Azure AD, Auto Shutdown, Backup, Set Recovery, dan Guest OS Update. Namun pada kesempatan kali ini kami tidak memilih atau mengubah konfigurasi yang ada, karena memang tidak diperlukan. Lalu kita klik tombol next untuk masuk ke bagian monitoring. Di halaman monitoring terdapat fitur alerts dan diagnosis. Dan diagnosis sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu boot diagnostic dan enable OS guest diagnostic. Sama seperti bagian sebelumnya, di sini kita tidak mengkonfigurasi apa-apa karena memang tidak diperlukan. Lalu lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu advance dengan mengklik next. Baik. Di halaman advance, kemudian pada extension kita akan memilih sebuah extension. Extension yang kita pilih adalah Microsoft Anti-Malware. Setelah kita akan mengklik create dan akan balik ke halaman pertama, sebenarnya ini adalah opsional, jadi boleh dilakukan atau tidak. Lalu fitur di bawahnya seperti VM application, custom data, user data, performance, host, capacity reservation, dan proximity placement group kita biarkan saja, tidak perlu kita konfigurasikan. Jika sudah, maka kita dapat klik next untuk masuk ke bagian teks. Di halaman teks, kita dapat menambahkan teks tambahan untuk VM jika diperlukan, namun di sini kita tidak melakukannya. Selanjutnya kita bisa memilih next untuk masuk ke bagian tahap akhir, yakni review dan create. Di halaman review dan create, kita semua konfigurasi yang telah kita buat mulai dari tahap basic sampai stack. Kemudian kita tombol create untuk memulai proses pembuatan virtual machines. Kita tunggu sampai semua proses selesai. Jika sudah selesai, maka kita perlu menekan view resource dan melihat virtual machine yang sudah kita buat sudah berjalan dengan baik atau belum.
kita tunggu, memang prosesnya agak lama di sini. Iya, betul. Masih menunggu, kira-kira memakan proses 3 menitan di sini. Mohon ditunggu untuk proses buat ya baik prosesnya sudah. Ya, jika sudah selesai, maka kita perlu menekan view resource untuk melihat virtual machine yang kita buat sudah berjalan dengan baik atau belum. Ya, bisa kita lihat virtual machine yang kita buat sudah berjalan dengan baik dan benar di situ. Baik, terima kasih kepada Azril yang telah menjelaskan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.